Sholat ini bukan hanya bisa mengangkat tangan untuk takbir, bisa membaca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud. Bukan hanya itu, tapi sholat itu harus mengetahui syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Kalau hanya bisa membaca Fatihah, bisa menggerakkan tangannya untuk takbir, menghadap kiblat, kemudian ruku, i'tidal, orang kafir kita ajari bisa. Orang kafir bisa. Panggil orang kafir les 1 minggu atau 2 minggu bisa dia. Kalau hanya mengerjakan seperti itu, ngerti, iso. Tapi nggak cukup. Nggak cukup seperti itu. Karena harus ada perbuatan-perbuatan yang harus kita ketahui di dalamnya. Makanya ada syarat sahnya sholat. Di dalam satu kitab menyebutkan 8. Dalam kitab yang lain menyebutkan 10. Syarat sahnya sholat itu ada. Kemudian setiap rukun, ada rukunnya sholat. Rukunnya sholat itu ada yang ngomong 13, ada yang ngomong 17. Dari setiap rukun sholat itu ada syarat-syaratnya. Niat ada syaratnya. Takbiratul ihram ada syaratnya. Fatihah ada syaratnya. Ruku ada syaratnya. I'tidal ada syaratnya. Duduk di antara 2 sujud ada syaratnya. Sujud ada syaratnya. Tahiyat ada syaratnya. Salam ada syaratnya. Kemudian ada pembahasan di dalam mengenai tertib. Bagaimana kalau seorang sholatnya tidak tertib? Dalam salah satu rakaatnya dia meninggalkan tertib, alias setelah i'tidal dia langsung duduk di antara 2 sujud, belum sujud pertama. Apa yang harus dia lakukan? Ini pembahasan yang ada di dalam tertib dan itu harus diketahui. Lah kalau sholat seperti ini nggak mungkin bisa kecuali orang yang belajar. Kalau sekedar muslim Islam tapi nggak belajar, nggak ngerti. Dan itulah yang terjadi banyak sekarang. Orang hanya bisa gerak tapi tidak mengerti. Kalau diingatkan, kalau ditegur, ngamuk. Seakan-akan dia mengerti padahal nggak ngerti. Karena itu kalau bisa sekarang ini khotib Jumat nggak perlu bahas macem-macem misalnya. Nggak perlu bahas apalagi yang dibahas politik. Nganggur. Yang dibahas nanti ujian. Karena yang khutbah itu adalah guru sekolah misalnya. Atau polisi. Nggak perlu. Sekarang itu yang perlu setiap khotib itu mengajarkan kepada mereka bagaimana sholatnya sah. Karena diterima itu setelah sah. Kalau minta diterima tapi nggak sah, ya dah ada. Mana ada kita ngelamar di pabrik, ada lowongan pekerjaan, minta diterima tapi syarat-syaratnya ya terpenuhi. Nggak mungkin. Syaratnya dipenuhi, minta diterima masuk akal. Syaratnya tidak terpenuhi, minta diterima, ya nggak mungkin. Sama halnya ibadah. Kita ini sholat, jangan minta diterima dulu, sah dulu. Baru nanti minta kepada Allah agar diterima, sahnya dulu. Sahnya dulu. Paham ya?